Ada yang benci sama dia, ada yang suka sama dia, ada yang termotivasi sama dia, ada yang tersinggung sama dia, ada yang tambah kaya, dan ada juga yang jadi rungkat. Ya, ini dia Mas Timothy Ronald. Salah satu julukannya di Indonesia itu Raja Kripto. Yang mungkin belakangan ini lagi viral. Kenapa? Karena kasus, ya lu udah tahu sendiri lah kasus ini nih. Dugaan penipuan di Akademi Kripto kelas dia. Sebenarnya di sini gue nyari info lewat ChatGPT ya tentang Timothy Ronald. Gue penasaran kisah hidupnya tuh gimana sih? Dan yang positif kita ambil, yang buruk kita buang. Sesimpel itu, bro. Siapa sih Timothy Ronald? Timothy Ronald adalah pengusaha, investor, edukator finansial. Di Indonesia dijuluki Raja Kripto. Kok bisa sih bang dijuluki Raja Kripto? Yaudah kita teliti dulu dari awal. Kenapa? Akhir tahun 2000 di Tangerang Selatan. Tahun 2000 berarti umur 25. Masih muda banget bro. Dia tuh berasal dari keluarga kelas menengah gitu. Ini gue dapet info-info dari internet nih. Ini dari detik.com juga dibilang. Katanya tuh dia tuh, jadi dia bukan keluarga yang kaya enggak, miskin juga enggak. Orang tuanya pisah ketika, kok bisa detik.com bisa tahu sih? Oh mungkin kayaknya di podcast. Oh iya di podcast pernah cerita si Timothy ya. Intinya orang tuanya sudah berpisah. Kenapa? Nggak dijelasin. Ya masa sampai tahu rumah tangga orang? Ya karena pisah, jadi dari muda tuh dia udah nyobain. Intinya gue tuh harus mandiri secara finansial. Nggak bisa ketergantungan sama orang tua gue dong. Nah dari muda tuh dia juga udah nyoba jualan pomade, sedotan. Dia sering cerita kan ya, dia udah jualan dari muda. Sedotan apa sih bang? Sedotan besi tau nggak? Yang ngegantiin plastik. Nah sedotan itu kenapa? Soalnya yang plastik itu pencemaran lingkungan kawan-kawan. Jadi ganti yang besi. Kawan-kawan anjir. Di podcast dia juga suka bilang kalau dia tuh udah belajar investasi sejak usia 15 tahun. 15 tahun belajar investasi ya. 15 tahun tuh berarti lu SMP 3. Lu SMP 3 ngapain bang? Gue ke warnet anjing. 15 gue main warnet ya. Gak ada belajar investasi gue. Pokoknya yang gue tahu dia panutannya tuh si Warren Buffett. Dia sangat menggemari Warren Buffett. Nah terus udah gitu dia juga pernah nyobain buka bisnis. Intinya nge-carry lah Mobile Legends, di carry gitu. Udah gitu dia juga pernah ngomong dia buka agensi digital gitu, kayak FB Ads lah buat jualan. Ya dia pernah juga bilang dari bisnis itu dia dapat 100 juta pertama intinya. Dari uangnya itu dia pakai buat dia invest. Dia belajar invest dan dia mengklaim intinya umur 20 tahun tuh dia udah dapat 1 miliar pertama ya. 20 tahun. Gua 20 tahun lagi ngapain? Gue 20 tahun lagi nongkrong di kampus. Nongkrong males-malesan anjir. Kenal banyak orang, kenal Remoncin, kenal Pak Gema, kenal siapa. Ya jadi pada tahun 2020 dia mendirikan ternak uang diternakin. Ini konsepnya gitu. Kalau nggak salah itu platform edukasi gitu buat mengedukasi orang-orang. Gimana sih cara uang diternakin? Tapi intinya di perusahaan tuh nggak tahan lama lah. Dan gue dapet infonya dia bayar investor. Karena ada investor tuh taunya project yang dia mau bikin ke depannya malah nggak jalan. Jadi malah rugi, dia akhirnya gantiin uang investor. Karena gitu jadi ada pecah kongsi lah. Pecah kongsi, mungkin ada ribut. Kalian bisa cari tahu sendiri lah, ribut sama rekan. Wajar lah ya, beda visi pasti. Terus pada tahun 2022 Timothy mendirikan, kalian tahu sendiri, Akademi Kripto. Udah tau lah, namanya juga ada Akademi Kripto, ngasih pengetahuan tentang kripto. Nah dari sini mulai nih ada julukan Raja Kripto. Kenapa? Karena dia salah satu influencer kripto terbesar di Indonesia. Dan dia jadi bisa menyuarakan suara-suaranya untuk para Gen Z. Lu tau kan jumlah Gen Z di media sosial kan banyak banget. Jadi karena dia marketingnya lewat TikTok, dia marketingnya lewat Instagram, ya banyak juga clipper, makin di up. Sering muncul di podcast, di seminar, namanya makin naik. Cuman yang kalian tahu sendiri lah, mungkin beberapa caranya dia banyak banget. Dia mainin game of attention kalau menurut dia. Kata-katanya lumayan kasar, ya bisa kalian juga lihat sendiri lah, banyak juga cuplikan videonya. Kayak contoh kopi 80.000 kejadiannya, kan udah tahu yang dia dihujat satu Indonesia gara-gara dia bilang kopi 80.000. Cuplikannya ya yang inilah. Pesan kopi aja 80.000. Ya, cuma naik 30.000 dari Starbucks. Tapi yang kalian dapetin adalah experience untuk melihat gimana caranya orang kaya itu bekerja. Orang-orang nge-gym goblok, sekolah adalah scam. Dia pernah ngomong juga di podcast Dedi. Kenapa dia begitu? Karena dia pernah juga ngajarin dengan baik-baik, cara sopan, gak ada yang nonton. Ketika dia marah-marah pakai cara sekarang, ya jadi banyak yang nonton. Jadi dia mulai didengar lah. Makanya dia ngelakuin hal ini. Ya, mungkin yang kontroversi itu gak masuk sampai hukum bro. Cuman lumayan viral di Indonesia dan
sampai dibahas banyak banget orang. Udah gitu konten-konten flexing dia soal McLaren warna apa, kalian juga udah sering lihat sendiri kan. Nah, Game of Attention ini tuh tapi yang bikin dia jadi tambah terkenal. Di sisi lain banyak yang benci, ada yang bisa nerima, ada yang nggak bisa nerima. Begitu kalau gue lihat, ada yang termotivasi, ada yang malah jadi tambah panas. Ya tapi dibalik kontroversi itu dia juga banyak lakuin ya, kayak dia buka sekolah di tempat terpencil, udah gitu edukasi finansial, banyak juga yang bilang jadi terbantu karena motivasi dia sering mungkin marah-marah, tapi banyak juga yang jadi panas gara-gara lu bang, gue jadi begini gara-gara lu bang. Kalau gue lihat dia tuh mirip sama Andrew Tate mungkin ya. Lu tau sendiri Andrew Tate di luar banyak yang suka, banyak juga yang nggak suka, banyak yang termotivasi. Dia terkenal sebagai top guy ya, top G gitu ya. Cowok-cowok Sigma yang mungkin jadi digemari sama Gen Z karena memberikan pengaruh. Banyak publik juga yang bilang kalau nggak salah valuasi kekayaan dia tuh sekarang udah capai 1T di umur yang segini. Nah dari situlah mulai melekat nih, orang-orang pada bilang dia raja kripto, dia bisa dapetin semuanya. Dia bilang hidupnya intinya udah selesai sekarang tuh, dia udah bisa keliling dunia, semuanya udah dia dapetin lah. Sampai akhirnya sekarang dia kena masalah di akademi kripto dia, lu udah tahu sendiri. Lu bisa cari tahu sendiri kenapa? Karena masalah banyak member-member yang katanya rungkat gara-gara manta salah satunya. Ya dan yang lain-lain lah, bisa tahu sendiri. Apa yang bisa kita lihat dari fenomena ini? Tiap orang punya sisi positif dan negatif. Lu bisa ambil yang positif, lu bisa ambil yang negatif. Ada orang yang jadi termotivasi dan ada orang yang jadi yang terbuli. Bebas lu mau menyikapinya seperti apa, menurut gue gak ada yang salah. Cuman mungkin culture-nya di kita itu belum bisa seperti itu kalau gue lihat. Bilang dasar miskin, dasar apa, mungkin banyak orang yang masih belum bisa menerima dan bahkan malah jadi tersinggung. Yang kedua, gue sangat percaya tidak ada orang yang kaya instan, dalam arti sehari langsung kaya gitu. Enggak, gue percaya kalau lu kaya cepet gitu, tiba-tiba lu kaya nih, besok langsung kaya, lu nggak bisa memanage itu, bahkan bisa langsung hilang karena lu kaget. Butuh proses. Kayak Timothy Ronald, mungkin yang orang lihat bentar gitu, cuma kita juga nggak tahu di backstory dia bisa nyampe posisi seperti ini tuh berapa lama prosesnya, kita juga nggak tahu. Yang ketiga, fenomena yang gue pelajari, gue pernah bikin konten edukasi, nggak ada yang nonton. Gue iseng coba bikin konten agak kontroversi, nyenggol. Yang nonton banyak banget yang hujat. Jadi apa? Orang seneng sama kontroversi yang gue lihat. Orang-orang tuh seneng sama masalah dibanding konten edukasi standar. Mereka lebih seneng nonton masalah. Akui sajalah, orang-orang seneng nikmati dramanya tuh, mereka sangat seneng. Tapi apakah gue setuju dengan cara ini, kontroversi buat naik? Ini bisa diperdebatkan. Gue sendiri juga nggak tahu. Tapi kalau misalnya dicontoh-contoh sama orang, menurut gue juga bisa jadi hal yang buruk. Karena tiap orang nanti maunya ujung-ujungnya bikin kontroversi aja supaya naik. Senggol-senggol aja supaya naik. Kalau kita udah hidup menjadi influencer atau public figure besar, kita punya tanggung jawab juga yang besar. Terserah lu mau jadi apa, lu mau jadi public enemy, lu mau jadi good guy, lu mau jadi di tengah-tengah, itu semua pilihan. Tapi yang gue tahu, sudah menjadi public figure tentunya juga punya tanggung jawab yang besar. Dari apa yang kita katakan, dari apa yang kita lakukan, semua ada tanggung jawabnya. Ya segitu dari gue. Kalau menurut kalian gimana fenomena Timothy Ronald? Coba kalian kasih komentar di bawah. Kalian suka atau enggak, atau kalian ambil positif atau negatif. Oke, segitu dari gue. See you next video.